Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dian Rafida Aziza dari Fakultas Kesejahteraan Sosial. Saya ingin menjelaskan tentang Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen. Perjalanan ke Perjalanan Ketatanegaraan Indonesia sejak merdeka 17 Agustus 1945 telah mengalami pasang surut baik dalam gagasan tatanan maupun terapannya secara historis. Dinamika itu dapat dilihat fakta sejarah konstitusionalnya bahwa di Indonesia pernah diberlakukan beberapa konstitusi, Undang-Undang Dasar 1945, UUD-RIS, UUDS, dan UUDS 1950, UUD 1945, dan sekarang UUD 1945 hasil amandemen tahun 2000 sampai 2002 dalam berbagai konstitusi Indonesia pernah mengalami atau mencoba menjadi negara serikat atau RIS, meskipun kemudian kembali menjadi Republik Kesatuan Indonesia, pernah mengalami sistem pemerintahan parlementer, demokrasi terpimpin, dan pemerintah presidensial. Gambaran dinamis tersebut menunjukkan bahwa konstitusi selalu menjadi dasar dan perubahan ketatanegaraan suatu negara dalam sejarah ketatanegaraan untuk mengatur dan sekaligus untuk membatasi kekuasaan negara. Dengan demikian, dinamika perjalanan sejarah konstitusi negara yang bersangkutan, karena dalam konstitusi itulah dapat bentuk negaranya, sistem kontrol antara kekuasaan negara, jaminan hak-hak warga negara, dan tidak kalah penting mengenai pembagian kekuasaan antar unsur pemegang kekuasaan negara seperti kekuasaan pemerintah, eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif. Undang-Undang Dasar 1945 ini sebagai konstitusi pertama Indonesia yang disahkan berlakunya pada tanggal 18 Agustus 1945 memiliki sifat sementara atau transisional. Oleh karenanya banyak memiliki kekurangan dan kekurangan atau kelemahan. Namun sepanjang dua periode, yaitu 1945 sampai 1949 dan 1959 sampai 1999, penerapan selalu mengalami penyimpanan, dan bahkan ketika rezim Orde Baru berkuasa 1966 sampai 1998 terjadi penanggulangan, penafsiran, bahkan mensakralkan untuk haram dilakukan perubahan konstitusi yang seharusnya menjadi paduan dasar dari ketatanegaraan yang lengkap dimanipulasi dan dengan rakyat menyebut sebagai konstitusi yang baik. Dampaknya adalah runtuhnya supremasi hukum oleh kekuasaan, dan hukum adalah kekuasaan itu sendiri. Dan gagasan pembaruan atau perubahan Undang-Undang Dasar 1945 telah lama berkembang dan mendapatkan kesempatan ketika terjadi reformasi politik yang ditandai dengan tumbang rezim Orde Baru tahun 1998. Dari reformasi politik dilanjutkan ke reformasi total di segala bidang. Salah satunya adalah reformasi konstitusi, yaitu dengan mereformasi atau mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 dengan harapan penyelenggaraan negara dalam melaksanakan fungsinya harus betul-betul konstitusional yang berstandar kepada konstitusi yang kokoh untuk melindungi bangsa dan negaranya dari ancaman baik dari dalam maupun dari luar pemerintah. Suatu konstitusi yang kokoh adalah bercirikan adanya batas-batas kewenangan dan kekuasaan semua lembaga negara, dan harus saling mengawasi dengan sistem check and balance dan memberi jaminan atas hak asasi manusia.
Dan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945 ditetapkan dalam Sidang Umum Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 1999 atau SU-MPR 1999. Dalam sidang ini MPR telah merubah 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945, yaitu pasal 5 ayat 1, pasal 7, pasal 7, pasal 7, pasal 9, pasal 13 dan pasal 13 ayat 1 dan ayat 2, pasal 14, pasal 15, pasal 17, ayat 2 dan ayat 3, pasal 20 dan pasal 21. Pergeseran ini telah membuat Undang-Undang Dasar 1945 menganut paradigma baru dalam hal pengaturan kekuasaan negara, yaitu dari paradigma pembagian kekuasaan atau division of power atau distribution of power menjadi pemisahan kekuasaan atau separation of power. Amandemen kedua Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2000 atau ST-MPR 2000. Dalam sidang ini MPR telah mengubah atau menambah 25 pasal dan 5 bab. Yang terpenting dari perubahan kedua ini adalah penegasan prinsip otonomi daerah, penegasan mengenai hak-hak DPR dan anggota DPR, serta menerima pasal-pasal tentang hak asasi manusia. Dan amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2001 atau ST-MPR 2001 yang berlangsung pada tanggal 3 sampai 9 November 2001. Dalam sidang ini MPR telah mengubah atau menambah 23 pasal 23 pasal dan 3 bab. Materi yang terpenting adalah penerimaan pasal tentang pemilihan presiden secara langsung pada aturan pertama atau first round, atau penerimaan pasal tentang pemberhentian presiden dan pengaturan tentang pemilihan umum dan disetujuinya pasal-pasal tentang pembentukan lembaga-lembaga baru, yaitu Dewan Perwakilan Daerah atau DPD, Mahkamah Konstitusi atau MK, dan Komisi Yudisial atau KY. Selanjutnya juga ada amandemen keempat Undang-Undang Dasar 1945 dicapai dalam sidang tahun Majelis Permusyawaratan Rakyat tahun 2002 atau ST-MPR 2002 yang berlangsung pada tanggal 1 sampai 11 Agustus 2002. Perubahan terpenting yang dicapai dalam sidang pemungkas proses perubahan Undang-Undang Dasar 1945 ini adalah MPR terdiri dari DPR, DPD, pemilihan presiden putaran kedua atau second round yang dikembalikan kepada rakyat bila pada putaran pertama atau first round tidak ada calon yang memenuhi persyaratan perolehan suara, penghapus Dewan Pertimbangan Agung atau DPA dengan penghapusan penjelasan Undang-Undang Dasar 1945. Lembaga-lembaga negara Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebelum amandemen MPR adalah pemegang kekuasaan negara tertinggi atau pemegang kedaulatan rakyat. Sebagai pemegang kekuasaan negara-negara tertinggi, MPR membawahi lembaga-lembaga negara yang lain, tetapi setelah amandemen pemegang kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilakukan menurut Undang-Undang Dasar. Perubahan ini mengisyaratkan bahwa kedudukan MPR tidak lagi sebagai lembaga tertinggi negara dan tidak lagi memegang kedaulatan rakyat. Perubahan tersebut juga berimplikasi pada pengurangan kewenangan MPR, yaitu MPR tidak lagi berwenang memilih presiden dan wakil presiden. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.